pagi semua. Halo. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Oke. Baik, yang tidak hadir satu orang si junior. Junior itu kan yang keluar. Karena memang dia benar-benar tidak sampai main bola. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, dua orang maju dulu ke depan. Satu bawa doa, satu bawa lagu. Silakan dulu. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kehadiran Bapa atas berkat-Mu kami masih bisa berkumpul di kelas ini untuk melakukan proses belajar mengajar kami, Bapa. Ya Bapa, dimanapun kedua letak kami dan juga mereka guru kami, supaya bisa mengajar kami dan memberikan kami ilmu, supaya kami bisa sukses di masa depan ini, Bapa. Ya Bapa, banyak dosa yang telah kami perbuat, supaya kami selalu terima kasih, Bapa. Oke, terima kasih Ibu Karisa dan Ibu. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita mau buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama sebenarnya dengan peraturan kelas. Namun di sini keyakinan kelas ini hasil dari kesepakatan kita bersama. Nah, menurut kalian kira-kira apa-apa aja yang perlu kita sepakati di dalam kelas ini dalam belajar? Nah, itu yang mau kita buat sekarang. Nanti Ibu bagikan sticky note-nya. Per orangnya boleh menulis apa yang menurut kalian perlu kita tetapkan di sini. Nanti akan kita ganti namanya jadi keyakinan kelas. Apa yang kita yakini dan itulah yang akan kita kerjakan atau lakukan dalam setiap pembelajaran kita. Contoh, bisa aja kalian buatkan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, masuk kelas tepat waktu boleh. Jadi dia kan hampir sama sebenarnya dengan yang sudah pernah ada di sekolah kita, namanya kan peraturan kelas, iya kan? Nah, kita ganti dia. Nanti keyakinan kelas ini akan berdampak ke sekolah. Nanti akan disepakati juga namanya adalah keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini siapa yang melaksanakan? Adalah seluruh warga yang ada di dalam kelas. Jadi ketika kita sepakat bahwasanya kita masuk tepat waktu, berarti bukan cuma siswanya yang masuk tepat waktu, guru yang di kelas ini masuk juga tepat waktu. Seperti itu dia contohnya. Nah, mungkin di dalam benakmu, di dalam pikiranmu ada ide-ide lain. Makanya nanti saya bagi sticky note-nya. Silakan tulis apa yang menurutmu perlu kita sepakati dalam pembelajaran kita. Jadi jangan nanti kau tulis masuk kelas tepat waktu. Ternyata di kenyataannya kamu sendiri yang tidak masuk tepat waktu. Bisa dipahami atau ada pertanyaan sebelum saya bagikan sticky note-nya? Ada yang mau bertanya? Sudah tahu apa yang mau dikerjakan? Sudah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, silakan ditulis menurut pendapatmu sendiri apa yang mau kita sepakati untuk keyakinan kelas kita dalam belajar, khususnya untuk belajar IPA, karena saya mengajar IPA
kemudian dan prakarya, karena 2 materi saya bawa di sini kan. Jadi saya bagi dia, nanti ditempel di depan. Cukup 1 novel. Dan kembali tulisnya ya, itu kan ada lemnya di belakang. Enggak usah, tulis aja apa yang menurutmu perlu kita yakini di kelas ini. Nanti dari semua yang kalian tulis ini, kalau yang sama kita satukan. Nanti kita ambil dia yang sama, lalu disatukan. Mana tahu ada dia kalimatnya berbeda tapi artinya sama, disatukan dulu ya. Ada yang tinggal saya, oh misalnya. Yang dari bawah sekali. Ini yang harusnya. Itu warna apa bu? Apa jadinya guys? Oke, silakan ditulis dan kita tempel. Siapa yang bersiap udah bisa langsung ditempel sebelah kanan di papan tulisnya, di whiteboardnya. Oke, silahkan ditulis. Seperti yang saya tekankan tadi, sebenarnya itu hampir sama dengan peraturan, tapi kita ganti dengan keyakinan. Nah, ketika kita meyakini sesuatu pasti kita lakukan. Kalau peraturan kan kesannya memaksa, kan gitu kan? Nah, ini keyakinan kelas. Maunya kelasnya seperti apa kalau belajar? Nanti sekalian, karena itu kan masih coretan aja. Nanti kalau sudah selesai, nanti kita pindahkan dia ke karton. Boleh lebih dari 1 boleh. Tapi ingat, kamu yang menulis, kita yang melakukan. Jangan cuma ditulis, tapi harus dilakukan. Bingung atau susah? Nanti saya yang menulis nggak bisa saya lakukan gitu. Iya. Justru itu makanya perlu kamu yang buat, bisa kamu lakukan. Boleh juga tidak mengganggu teman, tidak ribut di kelas. Nanti dirangkum jadi kalimat yang positif. Yang sudah selesai sudah boleh diganti. Kalau boleh menggunakan kata yang positif, nggak usah tidak boleh. Tidak usah pakai kata tidak, nggak usah pakai kata jangan. Katanya udah ditulis, nggak apa-apa yang ditulis boleh, nanti kita perbaiki. Tapi ini belum nggak bisa belum. Itu mau kita rangkum nanti jadi beberapa kalimat yang secara universal. Yang sudah siap sudah bisa di depan sebelah sini. Ya masih si Fitri, siapa lagi yang sudah di sebelahnya?
sama. Dengar, coba baca dulu nanti yang terakhir itu yang dekat dengan yang sama. Tulisannya disamakan, ke bawahnya buat. Kalau sama, ke bawahnya aja buat. Ya, di bawah yang sama. Siapkan lagi biar nanti enak mengelompokannya. Di sini boleh, atas bawah. Oke. Cari dengan yang sama. Oke. Boleh, yang sama. Didekatkan dengan yang sama, ke bawahnya taruh. Dikelompokkan ke yang sama ya, biar gampang nanti pengelompokannya. Ini kan terdapat satu kelas ada 23 orang, pasti ada yang sama kan? Kita kelompokkan nanti yang sama kita satukan. Oke, sudah biar saya bacakan. Tadi kan suruh dikelompok-kelompokkan. Di sini ada ini. Oke, siapa yang bisa bantu saya membaca? Oke, Fitri. Nanti satu orang menulis, dijadikan satu. Tulis Pio. Pio, tulis di sini nanti jadikan di sini jadi satu karena ada beberapa yang sama, kita jadikan satu. Nanti tulis di sini keyakinan kelas. Nomor satu apa? Coba. Yang ini dulu yang kotak ini. Biar dengar kawannya semua. Silakan dibaca. Proses belajar mengajar. 2. Sesudah beristirahat, siswa harus langsung masuk dengan tertib ke dalam kelas. Masih sama kan? Ini masih sama kan? Menjaga kebersihan ruang kelas, menjaga ketertiban di kelas, menjaga alat-alat kebersihan di kelas. Masuk ke dalam kelas dengan tertib, menunggu guru yang masuk ke dalam kelas dengan tertib. Sama berarti. Nah, kesepakatannya ini apa? Berarti dibuat di sana apa? Secara umum bisa kita buat kami siswa siswi apa? Coba angkat tangan. Biasa kan angkat tangan kalau mau menyampaikan pendapat. Siapa yang bisa? Oke, silahkan Yuda. Kami siswa-siswi kelas 8A akan menjaga ketertiban di dalam kelas. Oke, kesepakatannya. Berarti kalau menjaga ketertiban itu sebenarnya udah secara umum, tidak mengganggu teman, ya kan? Karena kalau kita ganggu teman, berarti jadinya tidak tertib. Selain menjaga diri sendiri, berarti intinya di situ kan harus bisa menjaga diri sendiri dulu. Baik itu perkataannya, baik itu tingkah lakunya. Oke, tulis lagi. Katanya
kami siswa garis miring iya jangan sampai. Artinya itu kan siswa dan siswi yang menjaga bos pakai kelas apa? Yang menjaga ketertiban di kelas. Lalu ini ada tadi satu lagi kan? Menjaga alat-alat kebersihan ketertiban. Ketertib. Bukan B yang salah. Iya, L kok bikin ketertiban. Pakai B. Pakai B. Sudah? Baru ini apa ini? Tidak membawa alat komunikasi ke dalam kelas. Iya. Ya, kami siswa. Iya, boleh. Kami siswa-siswi. Tidak akan membawa alat komunikasi. Membawa alat komunikasi tanpa instruksi dari Bapak Ibu Guru. Strip Ibu Guru. Karena kan ada hari-hari tertentu Bapak dan Ibu Guru meminta kalian membawa alat komunikasi dalam pembelajaran. Jadi kalau enggak disuruh nggak usah kayak izin. Gurunya juga apa ya Bu? Enggak, langsung. Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah di taman. Tidak membuang sampah di taman. Baru ini kan sama ini. Menjaga alat kebersihan. Oke. Ini kan ada di sini dibuat tidak membuang sampah di taman. Kemudian menjaga alat kebersihan. Nah, itu kan bisa kita rangkum. Kami siswa dan siswi yang cinta terhadap lingkungan. Kalau cinta terhadap lingkungan berarti kelasnya apa? Dibersihkan. Lingkungannya mana? Halamannya kan? Tamannya. Dibuangkah sampah sembarangan ke situ? Kalau cinta terhadap lingkungan berarti membuang sampah pada tempat. Berarti bisa kan? Bisa kan kita sekolah lagi? Kami siswa dan siswi ya cinta lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan Cinta. Udah nak sengaja. Oke, sepakat karena lebih banyak yang bilang mencintai kebersihan lingkungan. Tapi kalau mencintai kebersihan lingkungan bersih kan? Itu logikanya kan? Oke. Katanya kami siswa dan siswi yang mencintai atau lebih bagus akan menjaga kebersihan lingkungan. Kami siswa dan siswi akan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Jadi kalau menjaga kebersihan kelas, karena kelasnya juga harus dirapikan kan pada tempatnya kan? Oke, ini ada yang lebih penting nih. Melakukan ibadah seperti bernyanyi dan berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Nah, berarti kami siswa dan siswi Akan selalu akan selalu lagi. Baik. Kami siswa dan siswi
selalu akan, karena melakukan kan, akan memulai pembelajaran dengan ibadah itu bisa bernyanyi dan berdoa. Sabar Bu. Oh ini ada nih 1, 2, 3, 4. Kenapa nih? Menghormati dan menghargai teman, menghargai pendapat teman, Oke, sama. saling menghargai, saling jawaban satu sama Berarti lain. gini aja, kami siswa dan siswi yang saling menghargai. Oke, ini sama dengan yang tadi ya, yang kami siswa dan siswi menjaga kebersihan kelas. Di sini ada juga teman yang buat tidak menyimpan sampah di laci, tidak mencoret-coret meja, tidak mencoret-coret buku. Nanti Bu. Maksudnya kita sudah sepakati. Jadi setelah kita sampaikan ini harus dilakukan. Kan kita sepakati kan? Cara melakukan diri kita, misal Tidak boleh makan di kelas pada jam pelajaran. nah ini berarti ada ini yang mau ini pas jam pelajaran makan-makan. Ada yang menulis tidak boleh makan-makan di kelas pada jam pelajaran. Semuanya loh, bukan makan-makan. Itu kan sebelumnya. Nah setelah kita lakukan kesepakatan maka tidak akan kita lakukan. Istilah kita di sini tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah. Di sini kita mau membuat kesepakatan dan akan kita lakukan bersama. Oke? Kita cari yang lain. Nah, tidak makan di kelas itu sebenarnya sudah masuk juga di sini. Kami siswa dan siswi yang menjaga ketertiban. Itu kan melanggar ketertiban, kita makan-makan di kelas. Sedangkan peraturan sekolah juga udah ada itu kan, tidak makan-makan di kelas. Apalagi hampir setiap pagi kan diingatkan Bapak Ibu guru, kalau jajan sampahnya dibuang di sampah. Oh iya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mengganggu teman. Oke, kalau tidak mengganggu teman tadi sudah ada itu saling menghargai. Datang ke kelas tempat waktu juga masuk ke sini. Ya kan? Ciri lain kita menghargai itu, contoh menghargai diri sendiri. Contohnya adalah ketika kita boleh datang ke sekolah tepat waktu. Di situ kita bukan karena takut peraturan sebenarnya, tapi lebih kepada menghargai diri sendiri. Gitu dia. Ini yang belum masuk. Kami siswa dan siswi akan mengerjakan tugas tepat waktu. Tugas itu di mana dikerjakan? Berarti setelah kesepakatan ini tidak ada lagi nanti laporan dari Bapak Ibu guru atau dari teman bahwasanya ada siswa di kelas ini yang mengerjakan tugas ataupun PR di kelas. PR itu singkatan dari apa? Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ini apa? Itu yang benar. Jadi yang benar seperti apa?
Ini rumah kedua, tapi PR dikerjakan di rumah pertama. Boleh. Kalau merasa ini rumah kedua, berarti sama kayak yang tadi kita kaitkan kan? Kebersihan ini kan rumah kita. Rumahku adalah istana. Jadi dijaga istananya gitu. Dia kan Karisa. Ya Claudia. Jangan jalan terpaksa. Nah, pas ada di sini. Siswa tidak boleh mengerjakan tugas saat melaksanakan pembelajaran bersama. Disepakati tadi kan? Tidak mengerjakan tugas di kelas. Tugas itu dikerjakan di rumah. Nggak perlu dibahas yang sudah lewat. Ini kan kesepakatan hari ini dan mulai ini dilaksanakan mulai hari ini kan tadi sudah kan? Kita di sini tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah. Kita di sini mau membuat apa? Kesepakatan. Siapa yang akan melakukan kesepakatannya? Kita semua. Makanya kan saya bilang sebelum itu dipikirkan ya. Nah ini berarti yang beda tinggal ini berpakaian lengkap. Setiap hari harus lengkap. Berpakaian kami siswa dan siswi yang selalu berpakaian rapi dan lengkap. Kami siswa dan siswi sudah cukup kayaknya udah terangkum semua kan? Jangan di depan. Aku belum. Apa itu? Tidak boleh tidur di kelas. Iya, tapi saya menghargai yang nggak tidur di kelas, menghargai kalau di kelas. Bukan pas kali tadi tadi. Ya, makanya harus saling mengingatkan kalau temannya ada melakukan atau melanggar keyakinan kelas diingatkan. Pascal, masih ingat keyakinan kelas kita? Itu. Sudah, kami siswa dan siswi akan berpakaian lengkap setiap hari. Berarti ini kita tambah aja. Kami siswa akan mengerjakan tugas tepat waktu dan berpakaian lengkap. Tidak mengerjakannya di dalam kelas. Tidak mata kamu lupa. Tidak dan sudah tidak mengerjakannya di dalam kelas. Sebenarnya kalau udah mengerjakan tugas tepat waktu, tugas itu kan dikasih di rumah kan? Ya, berarti nggak akan ada lagi yang mengerjakan dalam kelas. Namanya tepat waktu. Sampai ada M. Oke. Baik, coba kita perhatikan lagi ke depan. Coba perhatikan dulu ke depan udah. Udah, perhatikan ke depan biar saya bacakan. Jadi dari semua ini, mana tahu tadi ada yang nggak masuk menurut kamu, biar kita masukkan. Dari kesemua yang sudah kamu tulis tadi, jadi ada kita buat di situ 7 kesepakatan yang kita buat nanti jadi keyakinan kelas kita. Yang pertama, kami siswa dan siswi yang menjaga ketertiban di kelas. Pasti nggak ada lagi nanti dengan yang kita. Caranya biar tertib tahu kayak mana? Gampang. Tinggal menjaga diri sendiri.
menjaga diri sendiri. Jaga mulutnya, jaga tangannya jangan jahil ganggu teman, jaga kakinya jangan suka jalan sama jalan sini. Jaga juga matanya. Kenapa Bapak tulis buat ke depan? Biar kamu kan juga ada ke depan, bukan di samping. Oke? Paham itu yang nomor 1? Oke, nomor 2, kami siswa dan siswi tidak akan membawa alat komunikasi tanpa seizin Bapak Ibu guru. Ya, karena ini sangat mengganggu kan. Ada jam-jam tertentu atau ada saat-saat tertentu nanti Bapak Ibu guru memberikan instruksi untuk membawa alat komunikasi. Ini fungsinya 1, menjaga mata oleh kawanmu tidak punya handphone kan pastikan merasa ada kesenjangan sosial. Nah, atau semua punya handphone tapi beda-beda merek juga menjaga kesenjangan sosial. Lagian kan ada ya, kalau ada kan ada betul-betul. Jadi bahas nomor 2 bisa dipahami, bisa disepakati, bisa jadi sepakatan kelas. Ini walaupun udah terus kalau nggak bersedia, tapi kayak mana nggak bersedia kalau yang nulis kan, kalian ada yang nulis semua. Nah kemudian yang ketiga, kami siswa dan siswi akan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Nah sesuai kesepakatan sekolah juga bahwasannya menyapu itu kapan? Menyapu ruangan kapan? Pagi dan siang atau pulang sekolah? Yang besok paginya tinggal mengepel. Sapunya pun jangan berantakan dibuat di kelas, tapi sama halnya juga tadi seperti yang terus kawannya, jangan tidak membuang sampah di laci, di tas, dibuang sampah kemana? Jadi sepakat ini ya. Kemudian yang keempat, kami siswa dan siswi akan memulai pembelajaran dengan beribadah. Ini penting sekali untuk dilakukan. Jadi sepakat ya. Nomor 4 sepakat? Oke. Nomor 5, kami siswa dan siswi yang saling menghargai. Jadi ketika saling menghargai ini sebenarnya jangan maknanya. Ketika kau perlu bareng teman, budayakanlah yang permisi. Mudah boleh saya pinjam pulpennya. Kalau katanya nggak boleh, nggak usah saya kata. Kan kita meminta kan? Meminta tangan di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau di atas tangan itu meminta itu mengambilnya di atas kan? Meminta di bawah. Kalaupun kawannya nggak ngasih, bukan berarti kau harus marah. Kan masih ada teman lagi, nggak mungkin nggak dikasih kalau. Nah begitu juga tidak saling mengejek, itu saling menghargai juga. Tapi lebih utama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menghargai ini balik dulu ke diri sendiri. Menghargai diri sendiri dulu baru bisa menghargai orang lain. Jadi sepakat yang nomor 5. Oke, nomor 6, kami siswa dan siswi akan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kan biasanya guru kalau ngasih tugas itu kan kerjakan PR-nya di rumah ya nak. Dari bawah di rumah ya nak. Tidak pernah diganggu kan? Kerjakan PR-nya di rumah. Kalau nggak sempat di sekolah menjadi. Ada yang seperti itu? Di rumah kan? Ya untuk tugasnya anak-anak halaman sekian silahkan dikerjakan di rumah kalian. Jadi tepat waktu. Kapan dikerjakan sebelum ke sekolah? Tidak perlu hari ini dikasih, nanti malam langsung dikerjakan. Biasakan tidak menumpuk tugas ataupun tidak mengulur-ulur waktu. Hari Kamisnya dikasih, baru hari Seninnya nanti Pak. Itu hari dua ibu kerja. Kita kan nggak tahu kebutuhan kita setiap hari berbeda-beda. Mana berapa hari minggu ada yang nanti? Kau harus ikut atau ada kegiatan di gereja atau ada kegiatan di desa. Nah kau lupa
Lahir ngebut di sekolah kan, kawannya lagi nyapu, lagi kebersihan kelas, kau ngapain? Jalan-jalan tugas, mengganggu enggak? Mengganggu, yang mau menyelesaikan apa? Tujuh. Makanya itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi kita kerjakan. Sepakat kan? Karena di dalam kurung tidak mengerjakan di dalam kelas. Jadi mulai hari ini kan yang kita sepakati tidak ada lagi yang mengerjakan tugas di kelas. Nah, yang terakhir nomor 7, kami siswa dan siswi akan berpakaian lengkap setiap hari. Jadi jangan ada lagi nanti siapa yang tidak berpakaian lengkap maju ke depan. Ada pula yang dari kelas ini. Berarti berpakaian lengkap setiap orang punya satu topi, satu dasi. Jangan karena kau tidak punya, kau ambil topi teman, itu sudah baik ya. Jadi sebelum berangkat sekolah, biasakan malam hari itu barang-barangnya, bajunya, seragam sekolahnya, sepatunya, kaos kakinya, begitu juga dengan dasi dan topi sudah disiapkan di satu tempat. Jadi paginya kau nggak carikan lagi, atau bila perlu masukkan aja dasi dan topinya ke dalam tas. Mana tahu kau kesiangan, jadi tidak buru-buru, tidak ketinggalan. Jadi nggak ada alasan mana topinya, itu kau tinggal kesiangan saja. Karena satu kebohongan akan melahirkan kebohongan selanjutnya, ya kan? Jadi jangan biasakan berbohong, dan nggak lahir anak si berbohong ini. Jadi berbohong. Oke, sepakat? Sepakat semua ini yang 7 ini? Oke, mulai hari ini kita sepakat ada 7 keyakinan kelas yang akan kita lakukan. Kalau ada yang nggak lain, Nanti kita panggil yang tidak melaksanakan, dipanggil. Kan ini kesepakatan kita, harus kita yang melakukan. Nggak mungkin datang kelas lain di sini kan? ini mau kesepakatan cuma untuk Nanti saya akan sampaikan ini kepada Bapak Wali kelasnya. Kalaupun Bapak itu sepakat ini, karena secara umum memang ini ya kan, untuk kelas kan, lebih baik ini langsung nanti kita buat di kertas karton, baru kita tempel biar biar terbiasa. Allah bisa karena terbiasa. Biasakanlah atau budayakanlah hal-hal yang positif. Gitu. Jangan hal-hal yang negatif. Itu hal negatif, Bu. Boleh tidak dilaksanakan, Bu? Nah, kan itu kesepakatan kita, bukan saya yang berpikir kan? Siapa yang buat ini semua? Kita. Kalian kan? Yang melakukan siapa? Nggak mungkin yang membuat kelas 8A yang melakukan kelas 8D. Mereka beda lagi dengan kelasnya. Paham? Oke, silakan duduk. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Keyakinan kelas kita sudah selesai. Mari kita laksanakan bersama. Jangan mari kita laksanakan bersama. Oke, Pak? Jadi ini harus kita laksanakan bersama. Jadi besok udah bisa ini ditempel. Kalau nggak ditempel besok lupa. Nanti saya minta tolong, siapa yang bisa nanti memindahkan ini ke karton? Misalnya yang lebih bagus. Iyo. Faisal nggak bisa? Putri bisa? Siapa yang bisa? Kerelaan hati tidak ada Pak. Siapa yang bisa? Nanti yang memindahkan ini. Oh, si Rahel yang bisa. Oke, terima kasih pada Rahel. Nanti Rahel akan memindahkan ini ke karton. Boleh ditulis. Besok kita
tempel di dinding. Nanti boleh sebelah kiri atau sebelah kanan. Biar kita lihat dan boleh kita lakukan bersama. Oke, terima kasih. Kita dulu.